Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-25 dengan judul Pembebas. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Orang-orang Kristen harus jujur ketika berada di antara orang-orang yang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Tuhan dan diilhami oleh Roh-Nya, dia akan melihat banyak hal yang harus dikeluh kesahkan sementara dikelilingi oleh para pelanggar hukum. Mereka yang berada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Tuhan surgawi. Kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada dan tekun dan setia dalam pelayanan tuannya agar dia dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan bahwa setiap orang Kristen itu harus jujur ketika mungkin dunia akan mengatakan lebih baik kamu berbohong sedikit, lebih baik kita berdusta sedikit supaya kita berada dalam posisi yang aman. Tetapi di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa umat-umat Tuhan, orang-orang yang mengaku orang Kristen harus mengatakan hal yang jujur dengan sejujur-jujurnya tanpa perlu untuk menutup-nutupi sesuatu hal. Dan juga kita tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita mempertahankan keamanan kita dengan segala akal-akalan kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa mungkin kita berada di antara lingkungan orang-orang yang korup dan pengkhianat. Mungkin kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, tetapi kita harus ingat bahwa kita yang mengaku umat-umat Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia itu. Dan ketika kita mau dengan setia dikatakan kepada Tuhan, kita mau untuk diilhami oleh Roh-Nya, maka kita akan melihat bahwa begitu banyak hal yang ada di dunia ini yang begitu melawan daripada apa yang Tuhan sudah inginkan. Dan ketika kita melihat bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan itu, hendaklah kita selalu tersadar, kita selalu teringat bahwa itu tidak Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi kita tidak melakukannya itu karena kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang tidak benar. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita melihat para pelanggar hukum, itulah yang harus membuat kita mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan itulah yang membuat kita akhirnya mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan itulah yang dikeluh kesahkan oleh orang-orang yang mengaku umat Tuhan kepada Tuhan. Bahwa ia akhirnya harus melawan dunia, ia harus melawan sekelilingnya karena ia mau berdiri dengan teguh. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka yang berada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Tuhan surgawi. Jadi bagaimana kita tahu bahwa akan ada lebih banyak orang yang menjadi orang-orang pemberontak yang menolak kebenaran itu. Dan ketika kita sudah diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa akan ada pemberontakan yang begitu besar, hendaklah kita jangan terkejut bahwa itu adalah suatu hal yang baru. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya lebih dahulu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada, tekun, dan setia dalam pelayanan tuannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kedurhakaan itu sudah pasti akan merajalela, terutama orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang baik akan semakin baik, yang benar akan semakin benar, tetapi yang jahat akan semakin jahat. Begitu pula juga dengan orang-orang yang durhaka, dikatakan mereka akan semakin melakukan setiap kejahatan mereka. Dan disinilah dikatakan, itulah alasan yang kuat mengapa orang-orang yang mengaku orang Kristen itu harus waspada. Bagaimana ia tidak boleh mengalihkan pandangannya daripada Tuhan kita itu. Dan juga di sini dikatakan kita juga harus tekun. Bagaimana tekun ini yang dimaksudkan adalah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Dalam setiap pekerjaan tangan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, hendaklah kita tekun memohon bantuan daripada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang menguatkan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dan setia dalam pelayanan Tuannya. Bagaimana di sini dikatakan bahwa setia itu adalah salah satu kunci yang terpenting. Tuhan menginginkan dalam setiap
talenta yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita setia melakukannya, baik itu hal-hal yang terkecil sekalipun. Mungkin kita tidak melihat itu adalah suatu hal yang penting, tetapi mungkin justru di mata Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat besar ketika kita melakukannya dengan setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak membedakan setiap pekerjaan. Baik pekerjaan, mungkin kita melihat pekerjaan menyapu itu adalah pekerjaan yang berbeda dengan kita yang berada di depan kamera, yang kita membacakan firman Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, semuanya adalah pekerjaan yang sama besarnya, sama pentingnya ketika kita mau melakukannya dengan setia. Karena ketika kita melakukannya dengan setia, maka kesetiaan itulah dan kerendahan hati itulah yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akhirnya akan membuat perilaku kita, tabiat kita akhirnya berubah dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan benar lagi. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan kita dengan benar, dikatakan kita akan dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kita menjadi wakil-wakilnya yang bisa menampilkan karakter daripada Tuhan kita itu. Dan ketika kita mau melakukannya dengan setia, maka itulah yang bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, bahwa kita mempunyai kuasa daripada Tuhan kita. Kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Dan di sini juga dikatakan bahwa dari segala penjuru prajurit Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan dan ucapan pemberontakan dari mereka yang meniadakan hukum Tuhan. Hal ini harus meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai penjaga yang setia bagi Tuhan dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa bernaung di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin sungguh-sungguh usaha yang harus dijalankan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, agar terang dan kuasa darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kasih orang-orang Kristen sejati tidak akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan. Ketika masyarakat tumbuh dengan semakin rusak, seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada keprihatinan terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, dan binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib yang serupa dengan para pelanggar yang binasa oleh air bah dan api Sodom. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari segala penjuru, orang-orang yang mengaku orang Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan. Tetapi meskipun ia sudah mengetahui bahwa akan ada rencana pengkhianatan itu, dikatakan itu tidak akan menurunkan semangat daripada pekerja-pekerja Tuhan itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhannya. Dan ketika itu dikatakan justru mereka akan menggunakan segala upaya mereka untuk membawa jiwa-jiwa itu bernaung di bawah panji kebenaran Tuhan itu. Dan di sini dikatakan orang-orang yang mengaku umat Kristen itu akan mempunyai beban. Bagaimana mereka melihat orang-orang yang berdosa itu dengan begitu kasihan. Mereka kasihan akan orang-orang tersebut karena mereka tahu bahwa ketika mereka melihat orang-orang yang tetap mengikuti keinginan-keinginan hati mereka, maka ia tahu bahwa itu adalah jalan menuju ketidakselamatan. Dan ketika mereka mau untuk berada dalam hal seperti itu, itulah yang akan membawa mereka menuju kepada kegelapan. Dan dikatakan kasih mereka itu akhirnya akan menjadi dingin. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang-orang tersebut akhirnya akan sama seperti Nuh yang berada di lingkungan yang juga menolak daripada Tuhan, dan juga Lot ketika lingkungan itu menolak Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa mereka pun meskipun lingkungannya tidak mendukung untuk tetap mengikuti Tuhan, dikatakan mereka tetap berdiri teguh karena mereka melihat kepada Tuhan mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita hanya memiliki sedikit waktu untuk berperang. Kemudian Kristus akan datang dan panggung pemberontakan ini akan ditutup. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlawanan melawan dosa harus diperjuangkan, perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Waktu yang singkat menuntut aktivitas yang penuh semangat dan tekun dari mereka yang percaya akan kebenaran masa kini. Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladan. Jika waktu terasa terlambat untuk menunggu datangnya pembebas kita, jika kita tertunduk oleh kesengsaraan dan letih karena kerja keras, sehingga kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita dan untuk menerima pembebasan yang terhormat dari peperangan, marilah kita mengingat dan biarlah ingatan tersebut memeriksa setiap persungutan bahwa Tuhan meninggalkan kita di bumi ini untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen kita, untuk membuat kita mengenal lebih baik Bapa kita dan Kristus saudara sulung kita, dan melakukan pekerjaannya
dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Jadi begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kita ini hanya mempunyai sedikit waktu untuk berperang. Kita tahu bahwa kita ini hidup di akhir daripada penutupan pintu kasihan. Kita tahu waktu kita sudah sangat sedikit. Jadi di sini dikatakan kita harus mau untuk berperang melawan dosa di waktu yang sudah sangat singkat ini. Kita mempunyai beban, mempunyai visi dan misi yang sama seperti yang Kristus sudah punyai ketika ia berada di dunia ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus mempunyai rasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita. Karena kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Dan kita tahu bahwa Tuhan membiarkan kita berada di dunia yang penuh dengan konflik ini adalah untuk memperbaiki karakter kita. Adalah untuk membuat kita mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini adalah suatu maksud Tuhan yang begitu indah. Tuhan menginginkan supaya kita ini layak untuk surga. Layak untuk berada atau mempunyai kehidupan di surga itu. Tetapi kita tahu bahwa surga itu adalah tempat yang suci, yang tidak bisa kita masuki dengan keadaan kita sekarang yang penuh dengan dosa. Dan di tempat inilah, di dunia inilah Tuhan memberikan kepada kita ujian-ujian yang akhirnya membuat kita memilih untuk mengikuti pilihan hati kita, ataukah kita memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, itulah yang akan membuat kita semakin mempunyai kehidupan atau karakter-karakter Kristus itu yang dikatakan layak untuk bisa hidup di surga nanti. Dan di sini juga dikatakan bahwa karakter Kristen itu yang akhirnya akan membuat kita mengenal lebih baik Bapa kita dan Kristus saudara sulung kita. Jadi bagaimana sebelum kita masuki surga itu nanti, dikatakan kita bisa mempunyai suasana surgawi itu dalam kehidupan kita yang berada di dunia ini. Ketika kita mau untuk mempraktekkan setiap hal yang Tuhan sudah tuliskan melalui firman Tuhan ini untuk ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mempraktekannya atau menghidupkannya, maka itulah yang akan membuat kita mempunyai segala sukacita, segala kedamaian yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Jadi bagaimana kita kembali diingatkan bahwa melalui firman Tuhan inilah kita bisa menjadi kuat ketika kita mau untuk mempraktekannya dan mau mengenal karakter Kristus itu semakin dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Dia dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa renungan lebih dalam, apakah antagonisme orang-orang yang membenci kekristenan meningkatkan semangat saya untuk mengabarkan Injil sehingga si pengejek pun memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Dan ini adalah kita bisa jawab untuk masing-masing pribadi kita. Apakah kita mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan semaksimal mungkin meskipun mungkin dunia tidak mendukung kita. Tapi hendaklah kita selalu memandang hanya kepada Tuhan yang selalu bisa menguatkan kita dan menuntun kita dalam setiap apapun kondisi kita. Dan biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini boleh mengingatkan kita kembali dan menguatkan iman kita masing-masing sehingga kita semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan kita. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.